Jadi korban akan mendekatkan kita dengan Allah. Inilah ibadah yang akan kita laksanakan nanti setelah kita salat Id, langsung bisa disembelih tanggal 10. Kalau harinya terburu-buru bisa tanggal 11, 12 dan 13. Pada hari-hari itu kita tidak boleh berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Salihin Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Daerah Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak Ketua Adat, Ketua Sara, seluruh nenek mama yang memimpin anak kemenakan di desa kita ini. Nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang. Badahan cupak jogantang barantiang barih balabe. Badaun rimbun joadek babuah katonan bana. Semoga seluruh pemuka masyarakat diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin. Amin. Yang kita muliakan alim ulama, cadik pandai rang imbaukan, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan dengan melihat kegiatan generasi muda Islam tadi, ulama kita tetap sambung bersambung sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami muliakan ibu-ibu, nan kok lapa tampe minta nasi, kok awih tampe minta air, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu
diberi umur panjang dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai anak-anak muda kami, generasi putra dan putri, kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkek, tibo di aras kabasaran, di sinan gantiang putui tiang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda lai ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato cincin ganto balampi, dari ketek kinilah gadang, kalianlah menjadi anak bujang jo anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak bujang jo anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno samkandih diladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak bujang jo nak gadis kami gadangkan, kapang ganti kami kok tuo. Harapan kami nak, pertama, jangan tinggalkan salat. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jauhi narkoba dan minuman keras. Yang keempat, hindarkan diri dari perzinaan dan LGBT. Jauhkan diri dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Bagaimana warna Islam? Bagaimana NKRI 40-50 tahun yang akan datang? Jawabannya oleh generasi muda yang terdidik di zaman sekarang akan menjadi ulama masa depan, akan menjadi presiden masa depan, akan jadi gubernur masa depan. Kalau remajanya sudah jadi remaja teler, tentu nanti jadi gubernur juga tidak akan beres. Kami doakan ananda berakhlak baik. Amin. Ya. Laisa doa waktu pak ibu-ibu. Ikolah kelebihannya baserah. Kelebihannya rancak nagari desa baserah, jalan balubang kasadonyo. Takuilah kita kepada Allah, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi masjid kita ini sudah 100 hari sudah diresmikan. Ya kan? Kalau membangun masjid ini sekarang Bapak-bapak, sudah banyak orang-orang kaya yang uangnya banyak dibangunnya sendiri. Itu di Sumatera Barat sudah banyak. Tapi anehnya orang itu tinggalnya di Pekanbaru. Jadi kedainya banyak di Pekanbaru. Tapi dia berasal dari Batu Sangkar. Sekarang juga dia sudah berencana membuat masjid di tempat dia berusaha di Pekanbaru. Jadi para jemaah, apa yang kita lihat di sini? Bahwa orang yang membangun rumah Allah, kalau kata Nabi dulu, akan dibangunkan pula rumah terindah untuknya di surga. Ya. Surga itu sangat indah Bapak-bapak Ibu-ibu. Kalau ceritanya di dalam Al-Quran, para jemaah, surga itu mengalir di bawahnya sungai. Orang yang masuk ke dalamnya kekal selama-lamanya. Kalau ingin kita melihat lagi, kita lihat pula hadis Nabi. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang menyiapkan masjid ini, semuanya akan masuk surga. Bagaimana nanti kita masuk surga itu? Kata Allah di dalam surat Az-Zumar,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalau orang-orang takwa itu, diarahkan, digiring ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai semuanya jamaah Masjid As-Salihin ini di pintu surga itu, maka dibuka pintunya oleh malaikat penjaganya. Wa futihat abwabuha. Kalau pintu dibuka, Pak, Bu, nampak enggak isinya? Nampak enggak? Pintulah dibuka, enggak tertutup lah. Nampak enggak sebagian isinya? Nampak. Begitu indahnya isi surga itu, pintunya terbuka, ibu dan bapak hadir dekat pintu itu, 60 tahun mengango selo. Berapa? 60 tahun. Karena apa? Belum pernah melihat ini di Kuantan Sengingi. Belum pernah melihat ini di Mekah. Belum pernah melihat ini di Madinah. Baru sekali itu. Apa kata malaikat? Kata malaikat penjaga surga itu, wa qala lahum khazanatuha. Berkata malaikat penjaganya, bro, jangan mengango, jo masuklah ke dalam. Fadkhuluha khalidin. Engkau di dalam ini selama-lamanya. Iya kan? Jadi para jamaah, orang yang berkorban untuk agama, apakah itu rumah tahfiz, apakah itu pondok pesantren, apakah itu masjid, atau korban khusus di bulan Zulhijjah besok. Korban khusus di bulan Zulhijjah apa? Kalau enggak kambing, sapi. Itu 1 bulan lagi. Itu korban khusus. Nah, bagaimana kedudukannya korban itu? Apa bedanya dengan membuat masjid? Ini adalah ibadah tertua yang telah disuruh oleh Allah semenjak anak Nabi Adam. Kalau dalam ayat perintahnya pendek saja. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu telah menerima nikmat yang banyak. Fasalli, salatlah untukku, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi seakan-akan dalam ayat itu korban itu wajib. Sebab wanhar itu fi'il amar, kalimat perintah. Salatlah untukku dan berkorbanlah. Tapi ulama sepakat, orang yang mampu terus berkorban, itu hukumnya sunat muakkadah. Ya. Tapi kalau dalam ayat seakan-akan diperintahkan wajib oleh Allah. Wanhar. Karena korban untuk bulan haji itu, para jemaah yang terhormat, itu disunnahkan oleh Allah. Kalau ndak sapi, kambing. Kalau ndak kambing, kerbau. Nan tak boleh babi. Tak boleh. Apa caranya untuk masuk surga? Salah satunya di bulan haji besok, satu hak berkorban. Kenapa masuk surga orang yang ikhlas berkorban, Ustaz? Pernah ditanya kepada Nabi, sebenarnya mengenai pahala ini kan tak perlu ditanya. Tapi Nabi ingin menyenangkan hati umat.
Bara banyaknya pahala satu berkorban ko ya Rasulullah. Jawab Nabi, min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban itu, setiap bulunya, satu helai bulu, satu pahala. Apa selama tukang dabih jawi, Allah mencuba metong bara banyak bulunya. Janggui ambo ko sepa. Anda bisa dia tong ko. Tak bisa pak. Nyala melimpi-limpi. Apalagi bulu jawi. Iya kan? Asa banyak tu pahalanya. Iya kan? Maka orang yang berkorban, kenapa korban? Karena korban itu bahasa Arab. Qaraba yaqrabu qarban. Qaribun. Jadi orang yang berkorban akan karib dengan Allah. Karib itu apa? Dekat. Qaribun minallah. Kalau bapak berkorban ikut 1 ekor sapi si metal itu, yang beratnya 1 ton, ya kan? Nah, cik jawi itu dah pak. Tapi hati awak kurang ikhlas. Apa kita bilang ke panitia korban? Pak, iko sapi yang bawa bali di Dharmasraya, tu bariknya 1 ton. Lah sudah didabih beko paunya cie untuk amboy. Tu jantungnya, hatinya, parunya untuk ambo. Ya kan? Itu ndak berkorban namanya. Itu namanya balanjuang. Di padang balanjuang. Ya kan? Kalau Nabi Ibrahim berkorban, Pak, 100 ekor sapi atau unta, 1000 ekor kambing. Di antara orang daging ke rumahnya sudah tu beko sudah didabih. Katanya ma qarraba ma laisa indi. Apa yang telah saya korbankan, tidak ada bahagian saya lagi. Tapi awak boleh dapat daging korban tu pak sebahagian. Pikok tak tiru Nabi Ibrahim rancak mana? Tapi pak, lah diagih Ibrahim nang kini pak, kan ada nama orang Ibrahim. Lah diagihnya daging amau peknya. Nah, gaji boh saya dapatnya ndak ada daging pate. Nyonya lah diterima tu alhamdulillah. Kalau gaji boh langsung digulai, banyakan bumbunya, iya kan? Itu enak gaji boh tu. Ndak kolesterol tu. Daging korban malah kolesterolnya pere mah. Ndak ada kolesterol itu. Masa? Jadi orang ikhlas tu ndaknya minta daging sapinya tu balik dah. Iya kan? Kalau diminta itu ndak berkorban namanya. Jadi korban itu akan membuat orang berkorban dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, Bapak Ibu, segala urusan akan beres. Kita lanjut. Ya kan? Cerita korban Nabi Ibrahim. Karena harinya tidak lama lagi. Sejarah ini perlu kita ulang. Jadi Nabi Ibrahim kau pak, korbannya lah banyak, jo sapi, jo kambing. Tapi ada lo cobaan kayaknya. Apa itu? Sudah lama menikah belum dapat keturunan. Jadi tidak ada anak yang minta uang kepada Nabi Ibrahim. Dalam hidup kan itu nan sero pak. Iya kan? Lanjut ya aja nak. Kalau tidak ada itu pak, tidak ada orang mengadu awak. Iya kan? Nah, ini kaum muslimin. Nabi Ibrahim pernah merasakan itu. Kaya, jadi nabi, tapi tidak dapat anak. Manuang lah beliau sudah mandi. Didake de istri beliau Ibu Sarah. Daim.
Ya kan? Orang awak kan cerita main bawa orang kau ndak nama panjangnya mana? Da Ibrahim nak itu. Kalau Nasrul nama suaminya Danas. Kalau ibu Aisyah main bawa suaminya Fir'aun Dafir. Ndak Firdaus lo Firaun. Ba mengkota manuang nadaim anam bapikian ambola tabao ibo lo mencaliak daim ba manuang itu. Itulah istri yang baik, Bu. Jangan dibiarkan suami larut dengan kesedihan. Bujuk dia. Karena suami ini suka dibujuk. Kalau sudah suami tak manuang mukonya tu ndak lama dicaliak. Ana udah manuang ke lagai pemanuang saja. Tambah luko hatinya. Begitu mah. Kita lagai lalamo nikah. Alun dapat keturunan. Udahlah mohon ke Allah pialun julai. Udah ingin punya anak laki-laki. Diangkat lo di Allah jadi nabi serupa udah. Atau istrinya lo teman nuang lepak. Bangko teman nuang tersinggung je kecil embo indah. Rasanya indah kemungkin lah do daim. Bab itu ambo lah lamo keropos monopos. Ndak mungkin kawaran nak lah. Tapi ambo cali orang tua serupa daim kong dapat bini muda beranaknya. Jadi kini biar lambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Sabananya iko padi. Kalau minum madu badan sehat. Kalau di madu hati sakit. Tapi biarlah demi daim. Asianan ke istri yang moja. Ya kan? Ada anak angke awak masih hajir. Nyolah dewasa kini. Taat. Biarlah mau menolong melamarkan untuk daim. Itu nang ke ibu tiru. Kalau nak dapat anak. Ya kan. Cari yang sebini cek lah untuk laki itu. Tapi barawa katunya. Lah 75 tahun. Ya kan? Tak 75 hari dah Pak. Ya kan? Kau 75 hari sudah nikah, lu dapat anak dah lah bini lah cik lah. Ya kan? Dilamarlah Siti Hajir ini oleh Siti Sarah untuk istri suaminya yang kedua. Apa katanya melamar? Dia lamar dengan bahasa Mesir. Karena Siti Hajir itu orang Mesir. Ambo sampai kini lah 72 tahun umur ambo Pak. Tak dapat dia mau bahasa Mesir. Untuk itu kita pindah ke bahasa Mudia. Badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti. Karena lah rusuh panjang bulu badia nan dua satu angan. Sungguh dia agak sampai balun. Bania iyo dalam mati saja di tahun nan dahulu. Kini lah baru kakak sampaikan. Hajir, saya ingin kamu menerima lamaran untuk menjadi istri yang kedua bapa angkatmu Ibrahim. Mau tak? Itu sekecil Siti Hajir dah. Kalau ada anak ibu kericarian suami cuitunya, atau tanda amu tu. Tapi kalau menanginya jangan dipasu, tandoin indah. Untuk meyakinkan istri Nabi Ibrahim yang tua tadi bahwa Siti Hajir ini mau menerima lamaran, nyoba leh lo pantun tu.
Jo baso Mesir, indah lo dapat demo. Kita pindah se ke baso mudia. Balabuah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau Toke Bare. Kapa datang dari Padang. Dari Mato Asamulonyo. Kinilah jatuh ke dalam hati. Rupanya tapuk lai kababale. Kalau indak tu ambo gilo seorang kak. Ambo lah lamo ingin basuami jo ayah angke ambo Ibrahim ko. Boleh ambo basuami Nabi lo. Kiro kakak nana melamar kini. Kurang lawe tepak tangan. Jo kain saruang ambo tampuang kak. Rupanya inyo lah gadang lo hatinya. Bak kecil orang kini. Hatinya lah di dalam lo. Apa tamu lah? Anikahlah Nabi Ibrahim satu lagi dicarikan oleh istri tuanya. Inyo ka masuk bilik pengantin, nyo bacalah doa. Rabbi habli minas salihin. Jadi setiap anak muda yang baru menikah masuk ke kamar pengantin, jangan lupa membaca doa Nabi Ibrahim itu. Di mana letaknya Pak Ustaz? Dalam surat As-Saffat ayat 101. Doa yang ada dalam Quran. Itu. Rabbi habli minas. Setahun kemudian pinta boleh kandak balaku nan dijuluk rareh nan dijapui tabao. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso ndak rareh kadi juluk jatuh seorang di tampuknya. Allah memberikan keturunan, lahirlah seorang anak putra, maka diberi nama Ismail. Dia tahu ke ibu Sarah, istri tua tadi, Sarah, anak awak lah layit. Menangis ibu Sarah kau Pak. Kenapa nangis? Nabi Ibrahim dengan istri mudanya sudah dapat anak. Anak memang ada, tapi tidak dari rahim kita. Mangkota ibu lah hati ibu Sarah kau. Allah Maha tahu. Jangan berlarut-larut hatinya ibu. Disuruhlah Nabi Ibrahim kau membawa pindah istri baru kau dari Palestina ke Makkah. Dulu alun Makkah namanya lah, padang pasir aja, belum ada orang. Kenapa? Karena sesudah banjir Nabi Nuh itu kaum muslimin orang banyak pindah dari sana. Karena Mekah itu tempatnya terendah. Kan kita lihat itu posisi Masjidil Haram dan Ka'bah itu kan di bawah letaknya. Iya kan? Ada bawa ke sini dengan biaya yang minim. Setelah itu beliau pindah ke Palestina lagi, istri ditinggalkan di sana dengan anak yang kecil. Apa kata Ibu Ajir? Kakanda kembali ke Palestina untuk melihat kakak atau untuk pergi berdakwah. Nabi Ibrahim SAW menangis Bapak. Karena istri yang ditinggal ko istri muda, anak cie ketek baru. Berapa lamanya beliau berdakwah? 11 tahun. Lah 11 tahun baru pulang. Nah, jadi beliau banyak di rumah istri tua. Sabale tahun anak tinggal pulang, sudah dapat izin dari Allah. Besok diajak anakku memperbarui Ka'bah. Dipelok Ka'bah naruntuh-runtuh tu Pak. Dibangun kembali. Setelah itu istirahat malam. Samalam lalu jo anak baru nyo suruh dabih di Allah anak. Padahal anak cie. Kalau ambo tu ada suruh dabih di Allah anak ambo limo tinggal nyampe lah.
Aku anak cik. Nabi Ibrahim ragu, apa ini dari Allah atau bagaimana? Didiamkan saja, sebab perintah itu dalam mimpi. Yeah. Malam besok baulang balik. Ya kan? Ada sampai ke orang rumah lah. Karena anakku kan anak awak berduo. Ajir, ambolah 2 malam bermimpi. Apa mimpi udah? Disuruh dabih dari Allah untuk korban anak awak kau. Cali lalu dah mungkin mimpi kau permainan lalu, kecimpuang permainan mandi. Pastikan dulu apakah ini perintah Allah atau bisikan syaitan. Dibenarkan pula apa yang diusulkan istri kau. Karena istri itu mitra awak. Jadi kalau bapak-bapak ingin memutuskan segala sesuatu, musyawarah dengan istri. Ya kan? Atandonya istri ko mitra awak Pak Ustaz. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu di mana letaknya? Ya di rusuk. Kalau istri awak diciptakan dari tulang dado Pak, hanya perintah saya awak tiap hari. Nya di muka. Kalau dari tulang punggung itu bukan mitra, tapi budak di belakang. Allah menyusun serapi-rapinya istri kita dari tulang rusuk. Jadi dia mitra kita. Apa yang akan kita putuskan musyawarah dengan istri. Termasuk kalau ada apa ingin menambah bini, kece engkau ibu lo jama bini saya. Jadi nyo tahu nak terkicuhnya. Tapi malam besok berulang mimpi itu lagi. Ajir berulang lagi. Sampailah ke anak awak, hati-hati abang menyampaikan yo, anak awak kumur sawale baru. Dicarilah kata-kata oleh Nabi Ibrahim. Apa katanya kepada anaknya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Setelah sampai usia Ismail itu, pandai dia berusaha. Ya bunayya, berkata ayahnya. Apa kata ayahnya? Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku bermimpi malam ini nak. Sudah 3 hari. Apa mimpi ayah? Anni azbahuka. Ayah disuruh menyembelih engkau untuk korban. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Itu bukan paksaan Pak. Tapi bayoyo. Ya kan? Karena dia minta kepada Allah anak yang saleh, dijawab jawabannya yang sangat menyejukkan. Apa kata Ismail? Qala ya abatif'al. Ayah, kerajokanlah. Ma tu'maru, sesuai jo perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan lihat saya sabar menerima ini. Cuma sebelum nambo di dabieh ampe permintaan nambo ya. Apa tu nak? Asah pisau ayah tajam-tajam. Boleh capek li ambo putui. Nan kedua kabek kaki ambo are-are supaya saya jangan menggelepar. Yang ketiga, gulung lengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Yang keempat, tutuplah wajah saya dengan daun kayu agar ayah tidak merasa hiba menyembelih saya. Lah ditilantangan anak tu lah dikalang jo balok, kudunya di bawah, dagunya lah diangke, lah dibaca bismillahi Allahu akbar, ganggang sapadi. Itulah hebatnya orang awak Pak. Nan sapadi itu sampai kini mbak tak tahu. Ganggang sapadi
pisau kaliye tibo, Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Apa seruan Allah? Qad sadaqtar ru'ya. Sungguh engkau laksanakan perintah saya yang hanya dalam mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu akan dibalasi dengan yang baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Menyuruh sembelih anak ini hanya cobaan bagi kamu. Saya tidak akan biarkan anakmu disembelih. Hanya cobaan, tapi engkau lulus. Kamu mau, istrimu mau, anakmu mau. Jadi tidak jadi yang bodabi anakku ya Allah. Indah. Baca rohnya lain, menebusnya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tebus anakmu ini dengan kambing besar yang akan didatangkan dari surga. Jadi menyembelih anak itu hanya cobaan, Pak. Tapi Nabi Ibrahim mau ditukar dengan kibas. Sekarang bukan anak lagi yang disuruh sembelih, ya kan? Tetapi binatang korban, ya kan? Para jemaah yang terhormat, kalau bare rasanya, tapi kalau di orang Kuantan Sengingi tidak bare. Kenapa masjid yang seindah ini bisa dia bikin? Apalagi sapi yang harganya mungkin paling mahal 14 juta, ya kan? 15 juta. Jadi korban akan mendekatkan kita dengan Allah. Inilah ibadah yang akan kita laksanakan nanti setelah kita salat Id, langsung bisa disembelih tanggal 10. Kalau harinya terburu-buru bisa tanggal 11, 12, dan 13. Pada hari-hari itu kita tidak boleh berpuasa. Jadi sebenarnya Pak, hari raya terbesar itu bukan fitri, tapi hari raya haji. Kenapa? Karena sampai tanggal 13 kita selalu bertakbir. Hari raya fitri kita takbir semenjak matahari terbenam, kemudian kita sambung sebelum salat, setelah salat, walaupun hari Jumat, hari zuhur dan segala macam, tidak ada takbir lagi. Tidak ada takbir yang seperti itu lagi. Tapi hari raya Adha itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ketika Nabi Ismail tidak jadi disembelih, maka dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh ayahnya, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka bergemuruhlah takbir dari mulut ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, dan istrinya Hajar memuji Allah karena anaknya terbebas dari asianan beruntung. Indah inyo seorang doa wa waruntuang juga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama Ibrahim yang baik itu untuk orang belakangan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas orang yang baik-baik. Maka Ibrahim itu innahu min ibadinal mu'minin. Dia adalah hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita juga dikelompokkan oleh Allah dengan kelompok Nabi Ibrahim ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena setiap salat
Salawat kita dalam membaca At-Tahiyatul Mubarakatus itu kan dua nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan nabi-nabi yang mulia itu di dalam surga. Ya Allah, masukkanlah jamaah yang datang malam ini ke surgamu ya Allah. Murahkanlah rezeki beliau ya Allah, agar masjid ini cepat selesai dengan baik. Dan lebih dari itu ya Allah, selalulah sawit beliau mahal harganya, banyak panennya, dan selalu mereka mengeluarkan uangnya untuk korban setiap tahun. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang subur. Jalan nambah lubang tu capek ditumbuk ya Allah. Bagi warga-warga kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau rezekinya masih tergantung di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau rezekinya terbenam di bumi, angkatkan ya Allah. Jadikanlah masyarakat Islam di Basirah ini selalu seia sekata ya Allah. Hidup dalam damai dan bersatu. Bersatu dalam kedamaian. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah ini untuk selalu taat menjalankan perintah Engkau ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari maksiat dan mungkarat ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak yang salehah. Dan jadikanlah rumah tangga kami di kampung ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan berikanlah rahmat Engkau kepada seluruh penduduk kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kalau ada yang salah, yang silap, saya sampaikan kepada seluruh jamaah, saya mohon dimaafkan. Amin. Ya. Jadi maaf ibu-ibu. Ibu-ibu ndak donan salah. Nan takalok itulah mau maafkan. Mudah-mudahan bekola sudah mengaji sabana lalu. Ambo nang kecewa kalau ibu-ibu ndak menjawab salam. Nah, ibu-ibu nan tak satu menjawab salam, ambo bapantun cik. Boleh? Burung balam tabangnya malam. Semakin lama semakin tinggi. Ibu-ibu nan ndak menjawab salam, mudah-mudahan lakinya babini cik lai. Jawab salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.